Bab 3, Cahaya Sholawat dan Waktu yang Terhenti. Ada saat-saat dalam hidup di mana waktu seolah berhenti. Detik tidak berjalan, dunia menjadi senyap, dan sekelilingmu terasa membeku. Tapi bukan karena dunia benar-benar diam, melainkan karena ruhmu sedang keluar dari ruang waktu. Dan momen semacam ini seringkali terjadi tanpa kau sadari, saat engkau sedang bersyalawat dalam keadaan sangat hadir, sangat larut dalam cinta. Inilah saat di mana roh bersentuhan dengan dimensi yang lebih tinggi. Sebuah ruang tak bernama, tempat di mana tak ada ego, tak ada gelisah, hanya ada rasa bahwa engkau sedang dekat dengan sesuatu yang sangat luhur, sangat suci. Sholawat yang dibaca dengan rasa cinta yang dalam memiliki kekuatan untuk menembus ruang dan waktu. Mengangkat ruh ke hadirat cahaya Nabi, tanpa perlu tubuh bergerak, tanpa perlu suara keras. Di dalam sholawat yang seperti itu, engkau tak sekadar membaca, tapi mengalami. Kau merasa seakan seluruh dunia berhenti, hanya untuk memberi tempat bagi ruhmu yang sedang berjalan menuju cahaya. Dan di titik itu, waktu seakan tak lagi relevan. Kau bisa berada dalam satu detik duniawi, namun merasakan perjalanan ruhani yang berlangsung selama berabad-abad. Inilah rahasia para kekasih Allah, yang bisa berada di pasar tapi hatinya berada di Madinah, yang bisa duduk di kesunyian namun jiwanya sedang sujud di depan makam Rasulullah. Dan yang menghubungkan semua itu bukan kendaraan, bukan mimpi, tapi sholawat. Karena sholawat mengandung getaran ruhani yang mampu menembus batas-batas dunia. Bayangkan jika setiap sholawat yang kau baca adalah cahaya kecil yang naik ke langit, membawa permohonan, membawa cinta, membawa kerinduan. Dan setiap cahaya itu akan diterima oleh malaikat, dikumpulkan, dan dipersembahkan kepada Rasulullah. Diriwayatkan bahwa beliau menjawab setiap sholawat dari umatnya, satu persatu. Maka tidak ada satu pun lafaz sholawatmu yang hilang. Semua tersimpan, semua tercatat. Bahkan yang kau baca dalam bisikan, dalam isak tangis yang kau sembunyikan, tetap sampai. Maka jangan menunggu sempurna untuk bersyalawat. Justru dalam keadaan hancur, terluka, penuh rasa bersalah, itulah saat paling jujur bagi ruh untuk mengucap cinta kepada kekasihnya. Ada hikmah mengapa sholawat seringkali membuat hati tiba-tiba bergetar. Karena ia bukan kata-kata biasa, ia adalah doa yang membawa ruh ke tempat asalnya. Ketika ruh mulai kembali ke frekuensi cahaya yang murni, ia akan mulai merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Ia tidak muncul dari musik, tidak dari hiburan, tidak dari apapun di luar sana. Ia hanya muncul saat ruh menyentuh cahaya Rasulullah. Dan siapapun yang telah merasakan ini akan tahu bahwa tidak ada tempat lain yang lebih damai dibanding saat itu. Saat ruh bertemu nur dan waktu berhenti, seolah dunia memberi ruang bagi keabadian. Dan pada akhirnya, ketika waktu telah kembali bergerak dan engkau kembali ke kesibukan dunia, akan ada sisa rasa yang tertinggal. Sebuah aroma halus yang mengingatkanmu bahwa tadi engkau baru saja menyentuh surga. Engkau baru saja menengok ke arah yang selama ini selalu kau cari, arah cahaya Nabi. Maka bacalah sholawat itu lagi. Ucapkan pelan-pelan, hadirkan hati, dan izinkan ruhmu berjalan lagi. Karena dalam satu kalimat sholawat yang tulus, tersimpan perjalanan panjang yang tak membutuhkan kaki, hanya membutuhkan cinta yang tak bersyarat.